Kami dari kelompok 2 dari kelas mikroteknik D2 di sini kami akan menjelaskan metode parafin tumbuhan. Logam berat merupakan unsur yang berbahaya bagi lingkungan yang terkontaminasi karena dapat menyebabkan bahaya yang sangat serius. Kawasan pantai merupakan kawasan yang rawan tercemar karena sebagai tempat hasil pembuangan akhir dari sumber buangan besar yang berasal dari daerah perkotaan. Lamun adalah salah satu tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh di daerah perairan dan pesisir laut. Sebagai penstabil dasar perairan dengan sistem perakaran yang menangkap sedimen, juga sebagai tempat berlindung bagi biota laut. Salah satu jenis lamun yang banyak ditemukan di perairan tropis adalah Thalamus herpesii. akar tumbuhan lamun yang terpapar logam akan mengalami kerusakan. Kerusakan akar dapat diidentifikasi secara mikroskopik dengan menggunakan preparat melalui metode parafin. Metode parafin merupakan metode dengan melakukan penanaman jaringan di dalam blok parafin dan menghasilkan preparat jaringan tumbuhan yang tipis. Pemotongan jaringan tumbuhan dilakukan dengan menggunakan mikrotom sehingga didapatkan potongan yang tipis. Langkah-langkah pembuatan preparat dengan metode parafin secara urut dimulai dengan collecting, kemudian fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding, trimming, sectioning, overnight, staining, mounting, dan yang terakhir adalah labeling. Langkah awal adalah collecting, yaitu pemilihan bagian jaringan yang akan digunakan sebagai preparat. Kemudian, organ yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam larutan fiksasi agar strukturnya tidak berubah. Tahap selanjutnya adalah aspirasi. Organ yang sudah difiksasi dimasukkan ke dalam aspirator dan ditunggu sampai tidak ada gelembung udara yang naik, sehingga organ tenggelam di dasar dengan waktu kurang lebih 30 menit. Selanjutnya adalah tahap processing. Selanjutnya, fiksatif dibuang jika menggunakan botol vial, atau memindahkan potongan organ ke dalam kaset serta diberi label dan berturut-turut diganti dengan atau dipindahkan ke etanol bertingkat atau alkohol yang disebut tahap dehidrasi. Urutannya, yang pertama, etanol 50% 2 kali 30 menit. Etanol kedua ditambah safranin 1%. Selanjutnya, etanol 70% 2 kali 30 menit. Dapat dilakukan stopping point. Selanjutnya, etanol 80% 45 menit. Etanol 96% 45 menit. Etanol absolut 3 kali 30 menit. Tahap selanjutnya adalah tahap clearing. Etanol absolut dibanding silol 3:1, 30 menit. Etanol absolut banding silol 1:1, 30 menit. Etanol absolut silol banding silol 1:3, 30 menit. Adalah silol 30 menit. Dapat dilakukan stopping point. Jika menggunakan parafin pad, dapat dimasukkan ke parafin silol 1:1 selama 30 menit. Tahap berikutnya adalah tahap infiltrasi, yaitu dimasukkan ke dalam parafin murni 57 derajat Celcius selama 1 jam, parafin murni 2 57 derajat Celcius selama 1 jam, dan parafin murni 3 57 derajat Celcius 1 jam. selanjutnya adalah proses embedding. Dilanjutkan dengan proses trimming.
Melakukan perendaman blok di air es. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah sectioning. Setelah posisi organ sudah dipastikan dengan benar, maka memasuki langkah selanjutnya adalah langkah staining atau pewarnaan. Setelah tahap evaluasi di bawah mikroskop, dilanjut dengan langkah berikutnya yaitu proses pewarnaan atau staining. Proses staining dimulai dengan silan absolut 5 menit 2 kali, dilanjut dengan etanol absolut selama 5 menit, dan dilanjut dengan etanol bertingkat mulai dari etanol 96% sampai dengan etanol 50% masing-masing 5 menit. Kemudian masuk ke pewarnaan safranin 15 menit, dan dilanjut dengan etanol bertingkat lagi 70% sampai 96% selama 5 menit. Kemudian masuk ke pewarnaan pasbin selama 10 menit, dan dilanjut dengan etanol absolut selama 5 menit. Setelah itu ada silol 1 dan silol 2 masing-masing 5 menit dan 10 menit. Oke, langkah yang terakhir adalah proses mounting, yaitu penempelan cover glass pada objek glass dengan menggunakan perekat entelan. Tambahkan entelan di atas gelas objek secukupnya. Kemudian tutup dengan cover glass. Kehadiran logam berat mengakibatkan rusaknya sel akar. Mengapa bisa? Karena logam berat menurunkan toleransi tumbuhan terhadap stres air yang menyebabkan hilangnya tekanan turgor. Kemudian logam juga menyebabkan dinding sel mengalami konspirasi pada dinding sel tersebut menjadi hilang. Oleh sebab itu, jadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan Thalassis tarmarisi dengan kelebihan logam berat itu mengakibatkan kerusakan pada sel akar.